Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ustazah Siti? Kayaknya lama banget saya nggak ketemu. Betul. Asal pas tahun Ustazah ya. hadir, sayanya sakit. Ya. Sekarang sehat ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu Masih ada gimana sakit kabarnya dikit-dikit. juga? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Senang ngeliatin ibu-ibu sehat, bahagia gitu ya. Pokoknya apapun yang ada di rumah lupa gitu ya. Kalau sudah di sini, insya Allah kita zikir ya Bu ya. Kita ngaji, ingat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat turun menaungi kita ya, diturunkan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, bersama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan membawa kebaikan-kebaikan untuk kita, pahala-pahalanya sampai kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Tahun baru, semangat baru ya Bu ya. Dan keimanannya juga semakin dikuatkan, ditebalkan. Bukan keimanan baru, bukan ya, tapi dikuatkan, lebih baik lagi kita dari hari ke hari, dari masa ke masa. Berarti kita semakin menyadari bahwa kita semakin apa Bu? Semakin tua ya. Masya Allah, itu keniscayaan, tidak mungkin tidak gitu kan ya. Tidak mungkin semakin muda kan Bu ya? Ya, pasti semakin tua ya. Dan itu mengingatkan kita bahwa tujuan kita semakin dekat, betul Bu ya? Tujuan kita semakin dekat. Dan mudah-mudahan ya, waktu yang Allah anugerahkan, yang semuanya Allah berikan kepada kita, ini betul-betul kita minta sama Allah. Ya Allah, berkahilah usia kami, berkahilah waktu kami, mudahkan kami beribadah ya Allah ya. Mudahkan dan banyakkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Ikhlaskan kami dalam beramal. Dan mudah-mudahan datang semua baik-baiknya Allah kepada kita ya. Berkah rizkinya, berkah usianya, sehatnya, anak-anaknya, semuanya insya Allah ya. Kalau kita pandai bersyukur kata Allah kan ditambah lagi, betul Bu ya? Jadi mudah-mudahan tahun 2025 makin nambah, bukan makin berkurang ya. Boleh jatah usia berkurang, tetapi ya insya Allah sehatnya nambah, rizkinya nambah. Apalagi Bu yang nambah? Anaknya apa cucunya? Cucunya Jadi sudah bisa ditebak ya ibu-ibu yang duduk di depan saya. Daripada nggak mau nambah anak gitu ya. Masya Allah. Terus kemudian mudah-mudahan kebaikan-kebaikan semuanya baik ya Bu ya. Semuanya nambah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, hari ini kita melanjutkan surat Al-A'la ayat 9 sampai ayat 19 ya. Kita coba baca bareng-bareng dulu ya Bu ya, ayat 9 sampai ayat 19. Yuk, udah ketemu semuanya Bu? Di tengah ayat, di tengah surat ya. A'udzu billahi minasy
Ada yang mau baca terjemahannya? Nah ini aja lah biar nggak jauh-jauh dipegang. Ya Ustazah baca terjemahan. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Yang besar selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Ya Allah. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan Ustazah. Ibu-ibu udah paham belum? Enak banget ya jawabnya ya. Pada puasa ya Bu ya? Emang ibu doang yang puasa, saya juga puasa. Gaya banget. Oke Bu, semangat, tetap semangat ya, biarpun kita puasa ya. Jam segini puasa lagi lemes-lemesnya, lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya. Ibu doa dah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, dikasih, dikabul insya Allah doa kita. Ya maka sama-sama kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'annya, menghafalkan ayat-ayatnya, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an ini sebagai apa Bu? Amalan kita sehari-hari. Mudah-mudahan min ahlil Qur'an wa min ahli wa min ahlika al-khassah. Amin ya rabbal alamin. Ini ibu kalau didoain kayak begini kayaknya kurang semangat ini. Amin, amin. Coba didoain Bu, rezekinya banyak, duitnya banyak loh kan. Aminnya kenceng gitu. Ya, Masya Allah. Ya Bu, Quran itu nggak ada tandingnya. Ya, Quran itu nggak ada tandingnya. Mau dikasih tandingan sama harta sebagaimana sebanyak apapun. Ya seisi dunia ini dikasihkan sama ibu. Kalau ibu nggak punya Quran dalam diri kita, tuh naudzubillahi min dzalik. Ya nggak ada apa-apanya. Nanti gersang. Ibarat kayak tumbuhan atau pohon itu kering Bu. Ya biar gede tapi kering gitu. Untuk apa? Ya Bu ya. Nah kayak rumah yang rusak kata Rasulullah. Ya rumah rusak tuh bagaimana? Dari depan aja udah menyeramkan. Ya jadi kosong, jiwanya kosong. Makanya orang punya harta banyak sekalipun, punya jabatan tinggi sekalipun, kalau dia tidak ada Quran di dalam hati dan dalam dirinya, dia apa Bu? Kosong. Ya, nggak kuat dan nggak bisa kokoh. Jadi bisa aja dia keseleo, bisa aja jatuh, bisa saja dia sampai apa Bu? Gagal hidupnya, sengsara, bukan hanya di dunia, itu sampai pada akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya, orang yang punya Al-Quran dalam dirinya, Masya Allah, hidupnya tuh Masya Allah, bahagia terus dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat ya. Makanya kalau kita lihat ada teman-teman kita tetap senyum, ketawa, ketiwi walaupun tak punya duit kan, itu karena apa Bu? Karena dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya dekat sama Al-Quran, insya Allah. Nggak punya duit juga masih tetap senyum-senyum, walaupun senyumnya begini, walaupun begini senyumnya, ya mudah-mudahan rezekinya selalu ada, ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Jadi ngomong-ngomong terkait dengan Al-Quran ini, kemarin juga di awal-awal ayat ini, di awal-awal surat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada Rasulullah SAW
bahwa ketika Allah membacakan atau malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sekali, ya Bu ya, itu tidak akan dilupakan oleh Rasulullah. Ya. Maka betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat kita, Ibu ya, Al-Quran itu ibaratnya beginilah Bu. Itu anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah melebar sampai kepada kita, umatnya Rasulullah. Itu jadi bukan hanya untuk Rasulullah saja, tapi juga untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sampai nanti di akhir ya yaumil qiyamah, sampai nanti selesai dunia ini. Begitu. Ya, jadi kalau kita ngikutin langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bakal berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, kita berupaya ya memasukkan Al-Quran ke dalam dada kita, dalam diri kita. Ya, maka mudah-mudahan kita dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan Al-Quran di dalam diri kita. Ya, baik di lisan, di hati maupun dalam amal kita. Kan kita selalu berdoa begitu ya Bu ya. Ya, kalau bukan kita, mudah-mudahan anak-anak kita. Kalau bukan anak-anak kita, mudah-mudahan cucu-cucu kita. Tapi bukan kalau bukan ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua generasi yang lahir dari rahim kita, dzurriyyah kita, semuanya adalah ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah juga memperingatkan ya orang-orang kafir, orang-orang mukmin seperti apa, orang kafir bagaimana ya. Maka kemudian nanti dalam kandungan ayat-ayat yang akan kita bahas ya, Allah masih melanjutkan apa yang kemarin dari ayat 1 sampai ayat 8 kita bahas ya, tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk umatnya gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian balasan kepada orang-orang yang tidak beriman dan balasan orang yang beriman. Orang yang beriman dulu, bagaimana nanti dikasih balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kemudian balasan orang-orang yang tidak beriman. Diawali dengan kalimat yang sangat indah tadi di ayat 9 yang kita bahas. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya tadi disampaikan oleh Bu Siti. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ibu termasuk orang yang takut kepada Allah apa tidak? Orang yang beriman atau tidak? Orang yang pengen menjadi orang yang bertakwa tidak? Maka orang yang seperti itu terhadap peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dia menerima. Jadi ada dua tipe manusia Bu. Ya, tipe yang pertama itu manusia yang tidak dapat menerima nasihat. Ya, nih ada aja orang yang tidak mau menerima nasihat. Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu nasihat. Ya. Dan para ulama menyampaikan bahwa ya kan, pokok terbesar dalam agama ini, perkara nasihat itu menjadi pokok besar dalam agama ini. Ya, maka di dalam surat Al-Asr juga begitu. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang termasuk selamat tidak merugi adalah orang beriman, beramal soleh, dan orang yang apa Bu, saling memberikan nasihat. Begitu Bu ya. Kita ingat itu. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak mau menerima nasihat, nah itu berarti masuk tipe yang kedua. Orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang yang pertama tipe orang yang menerima nasihat. Tipe yang kedua orang yang tidak mau menerima nasihat. Perhatikan orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, ya kan? Ini orang sombong nih biasanya. Orang sombong itu bagaimana Bu?
orang yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh apa? Ya, kemegahan, ya kan? Nih, dia dadanya dibusungkan, merasa dirinya keren. Terus kemudian menolak nasihat, menolak kebenaran. Nah, itu orang sombong. Ya. Ini ngomong-ngomong nasihat, biasanya orang tua tuh kalau dinasehatin sama anak muda gengsi, nggak mau menerima. Ya, tadi yang ngaku tua bagaimana nih? Yang ngaku tua tadi, ya kan? Gimana kalau dinasehatin anak-anaknya, mak? Itu tuh nggak bener, mak, gitu misalnya. Ya, mak bukan begitu caranya, mak, gitu. Halah, tahu apa kamu anak muda? Kamu itu loh, baru kemarin sore. Ada bu yang begitu, bu? Siapa bu yang begitu, bu? Saya aja lah. Kalau bukan saya nanti ada bayangan nama orang di kepala kita, malah bahaya. Betul nggak? Ya, tempo-tempo kita suka begitu. Nasehatin orang. Merasa apa, bu? Ya, merasa udah hebat, nggak terima nasihat. Orang kalau begitu bahaya. Ibu kalau dalam kondisi kayak gitu yang ada apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, gitu ya. Astaghfirullahaladzim, ya. Jadi kita nih harus menjadi orang yang lembut, bukan lemah ya. Lembut hatinya, bukan keras. Ciri orang yang lembut hatinya itu mudah menerima nasihat. Ya kan? Bu Siti gitu. Iya, Bu, gimana? Mau nggak kita kasih masukan kalau untuk kepengurusan majelis taklim seperti apa gitu? Oh, mau, Bu. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Kemuliaan hati, kebaikan diri, dan dia cirinya tadi mau menerima masukan, mau menerima nasihat. Rasulullah bersabda, ma'alta bimuhaddisin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ya, tidaklah kamu berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak dijangkau akal mereka, melainkan akan menimbulkan fitnah bagi sebagian mereka. Maksudnya bagaimana? Kita kalau kasih nasihat orang lain, kalau kita berbicara di depan orang lain, lihat dulu audiensnya siapa. Yang kita ajak berbicara ini siapa. Maka sesuaikan. Ibu, jangan ngomong yang tinggi muluk-muluk sampai ke bintang gitu ya. Orang ngelihat denger tapi kagak mudeng. Ya kan, Bu ya? Percuma ngomongnya sejam 2 jam. Ibu, pudeng nggak tadi? Paham nggak? Enggak. Ya Allah, begitu ya. Jadi ini tantangan orang yang memberi nasihat itu harus paham siapa yang dihadepin, siapa yang dikasih nasihat. Bahasanya disesuaikan, begitu. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa berbicara muluk-muluk, bukan, tapi orang yang bisa menyesuaikan dia berbicara dengan siapa. Bahkan anak kecil ya, ngobrol sama dia itu nyaman, seneng gitu, ya kan? Ngobrol sama siapa saja nyambung. Lulusan SD masuk, lulusan SMP masuk, sarjana masuk, sampai lulusan S3 masuk, begitu. Jadi bukan yang wah ini kayak ngadepin orang lulusan S3 semuanya, bahasanya muluk-muluk, tinggi-tinggi. Ya, itu jadi mubadir. Ya, begitu juga Ad-Dailami, beliau meriwayatkan dalam kitab Al-Firdaus dari Ali bahwa ya hal yang senada tadi juga disampaikan oleh Imam Bukhari secara mauquf. Ya, Rasulullah menyampaikan hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Ya, Bu ya. Jadi kalau kita berbicara sama anak kita, Bu, jangan kayak ngono kok ora iso, ngono kok ora ngerti. Nah. Kan kita suka kepancing begitu kan, Bu? Paham enggak itu? Iya.
Gitu aja kok nggak ngerti loh, Nduk. Kenapa? Karena kita ngukur pakai ukuran kita. Betul apa betul? Ya, anak loh baru segini tadi itu loh. Ya kan? Anak kecil itu, ya. Masa diomonginya retet panjang kali lebar karo nasehati ngelebihin ustazah. Ya, Bu. Nggak perlu begitu. Anak kecil itu dinasehatin pendek-pendek aja, bentar-bentar aja, tapi sering diingatkannya sering, ya. Dek, makannya pakai tangan kanan ya, biar nggak ditemenin setan. Begitu udah, nggak usah ceramah, ya kan? Nggak usah ceramah sesungguhnya Rasulullah kasih dalil segala. Ya kan, ini anak kecil kelas 4 4 tahun udah ngerti, ya kan? Kalau dia dibilangin, "Dek, pakai tangan kanan biar nggak dibantuin setan." Dia udah takut duluan kalau ada ditemenin setan. Jadi terpikirnya, oh kalau makan pakai tangan kanan berarti berkah. Kalau makan tidak pakai tangan kanan berarti ada yang bantuin setan, ya kan? Nanti besok diulang lagi kalau dia melakukan kesalahan, karena memang begitu anak-anak, Bu. Dalam ilmu dalam ilmu psikologisnya, anak-anak itu ya sarafnya banyak di kepalanya, tapi belum nyambung sempurna sampai usia 15 tahun. Ini masih belum nyambung sempurna. Makanya ibu-ibu kalau anak kelas 6 SD loh ustazah, udah SMP loh, kalau diomongin kenapa ya mesti harus diulang-ulang lah, memang Bu belum sempurna nyambungnya. Kelas usia 15 tahun tuh barulah ya maksimal full dia. Makanya dari 15 tahun ke bawah itu istilahnya tuh masa keemasan. Ya kan? Dia cepet tuh kalau dikasih pelajaran apapun, tapi harus diulang-ulang. Begitu. Makanya kita nih yang harus ngulang-ulang terus. Jadi ibu-ibu jangan sekali dikasih tahu terus diem, ibunya nggak mau ngasih tahu lagi. Nggak bisa begitu. Ya, sesuai dengan bahasa mereka. Sesuai dengan apa, Bu? Level kemampuan mereka. Kita juga ngomongnya beda. Kita ngomong sama anak kita yang usia remaja sama ngomong temen kita yang orang dewasa. Beda. Cara nasehatin beda. Betul, Bu ya? Jangan disamakan. Bu, Ibu, gitu kan, disamain kayak anak kita. Boten pareng nggih, Bu, gitu kan. Lho iki ke sapa lho? Kok kayak ngajarin anak TK gitu kan? Nggak bisa begitu. Ya, maka ada faknya. Ya, ada guru TK itu, Bu, TPA itu khusus guru TPA. Pendidikannya tuh khusus TPA supaya dia mahir berbicara dengan anak-anak usia TPA. Kan begitu ya. Terus nanti juga ada tahapan-tahapannya. Ya. Maka kalau kita ngaji sama ibu-ibu majelis taklim, misalnya yang datang ujuk-ujuk guru TPA biasanya, ya kan, ibu-ibu ayo kita ice breaking dulu ya. Ibu-ibu diajak ice breaking. Aduh, gayanya kayak gaya TK. Aduh, ya kan, kadang-kadang ya ada sih yang seneng, betul nggak Bu ya? Tapi kadang-kadang kita gak wayahe ngono loh. Bener ya Bu ya? Gak wayahe gitu. Kadang-kadang tuh kesuwen itu apa Bu? Ya mas gitulah ya. Nah, jadi kita perhatikan, aturiduna an yukadziballahu wa rasuluh. Jadi apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Maka ini resikonya. Kalau misalnya kita ngasih tahu, ceramahin orang, ngomongin orang, menasehatin orang tentang agama ini, sementara kita ngomongin itu enggak pada ya Bu ya, memperhatikan kondisi dia, memperhatikan siapa yang ajak kita bicara, ya nanti orang nangkep begini, agama ini kok susah banget rasanya. Ayo, begitu nggak? Ya kan? Coba misalnya ya kita datang ke satu kaum yang dia tuh belum paham tentang Islam, sholat nggak ngerti, ya terus tiba-tiba kita datang ke situ, ya kan? Udah bilangnya begini,
Sholat itu Bu, kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak fasih, ya kan? Itu sholatnya tidak sah. Padahal ini orang-orang nih Bu, jangankan baca Al-Fatihah, ya kan? Baru kemarin sore masuk Islam, ngerti sholat yang bener aja belum. Terus gimana? Ngedumel tuh orang jamaah. Aduh ternyata Islam susah ya. Udahlah nggak jadi masuk Islam kita. Balik lagi aja ke agama yang tadinya. Balik lagi aja ke setelan semula. Begitu. Betul nggak? Ya kan? Nah ini banyak orang mempresentasikan atau menyampaikan Islam itu sepertinya Islam itu agama yang sulit banget. Apalagi mau masuk surga. Aduh itu Masya Allah luar biasa susahnya ya Allah. Udah jelas beramal, udah jelas muslim, belum tentu masuk surga. Betul apa betul? Ya padahal Allah ngejamin barang siapa yang dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia udah pegang kunci surga. Kalau pegang kunci surga itu udah gampang ya Bu ya. Pasti. Dan dalam satu hadis Rasulullah disampaikan ya bahwa hei Muhammad, umatmu semuanya ini loh, umatmu semuanya itu aku jamin masuk surga. Masya Allah. Apa enggak kita seneng banget ternyata ya Bu ya, kita masuk surga itu ternyata mudah. Cukup kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, kemudian kita ridho kepada apa Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Maka itu sudah cukup untuk menyampaikan rahmat Allah kepada kita dan berhak terhadap surga. Jangan sampai kalah sama orang sebelah. Ya kan? Gampang rek mlebu swarga itu orang sebelah itu Bu. Paham Bu? Paham. Ya. Yang penting jangan jadi kambing aja udah masuk surga. Katanya. Udah jadi anaknya bapaknya udah masuk surga. Ya, udah jamin pokoknya mau berdosa seperti apapun kalau jadi anak bapaknya pasti masuk surganya. Ditebus salah-salahnya sama bapaknya. Kan nanti orang bahkan enak banget dia masuk surga di sono. Kalau di sini susah. Kalah saing nggak Bu kita? Nah Bu, ini para dai-dai lo ngajakin orang ayo ya Islam itu mudah, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam tuh nggak bulet-bulet, Islam tuh nggak susah. Harusnya begitu. Benar nggak Bu? Jangan-jangan yang mulai ibu-ibu juga. Kok bisa? Kan saya bukan dai ya Ustazah. Coba perhatikan cara kita mendidik anak kita. Dek, kalau nggak sholat nanti Allah marah loh. Kalau nggak sholat nanti masuk neraka loh. Begitu Bu? Ada yang begitu? Dek, kalau nggak ngaji nanti Allah nggak suka loh. Mendidiknya penuh dengan ancaman. Ya, sama-sama mendidik. Suara bunyi keluar. Ya Bu ya, effortnya sama. Kenapa nggak kita balik? Dek, sholat yuk biar Allah sayang sama kita. Ya, biar kalau kita antri masuk surga, ya kita masuknya paling depan. Itu kan orang semangat diajakin begitu. Betul nggak Bu? Nyadar nggak kita selama ini suka salah ngedidik anak kita, suka nakut-nakutin, sehingga gede-gede pun tumbuh dia jadi orang yang ketakutan. Nggak merasa enak Quran itu, nggak merasa enak Islam itu, nggak merasa enak iman itu, ya kan? Nih kalau ceramah suka bilang gitu kan, jangankan kita yang beriman dari kecil, beramal sampai sepanjang usia kita aja belum tentu masuk surga. Gedebreng, gedembreng, gedembrung, gitu kan? Didengarlah sama orang yang masih awam, sama orang yang belum paham dengan apa yang dimaksud. Betul Bu? Ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya kan? Ini kan bahaya Bu ya. Jadi memang kita tuh harus
berbicara kepada umat, berbicara kepada masyarakat, berbicara kepada ya siapapun tuh kita harus pahami dulu dengan siapa kita berbicara. Ya disesuaikan. Anak-anak kita juga begitu sama, disesuaikan cara mendidiknya. Ya. Nabi Isa dulu pernah berkata, jangan kalian berikan hikmah itu kepada orang yang bukan ahlinya, karena kalian akan menzolimi hikmah tersebut. Ya, dan jangan kalian halangi hikmah itu dari ahlinya, karena kalian akan menzolimi mereka. Jadilah seperti dokter yang memberikan obat sekiranya obatnya itu bermanfaat. Coba lihat dokter, Bu. Betul gak? Ibu sakit apa? Dihitung dulu berat badan ibu berapa tadi. Betul kan ya, Bu? Kalau kita mau masuk ruang dokter itu disuruh nimbang sama suster dulu, ya kan? Kadang-kadang ditanya tinggi badannya berapa, Bu? Diukur tensinya berapa. Begitu kan, Bu ya? Maka kemudian barulah dokter dapat itu ya laporan dari suster, terus ditanya lagi, ibu sakitnya apa? Itu untuk menguatkan nih kondisi ibu sama dokter. Ya, dipertimbangkan, oh ibu beratnya sekian, tinggi badannya sekian, ada tekanan darahnya begini, yang dikeluhkan penyakitnya ini, maka cocoknya obat ini gitu. Maka nggak boleh obat kita itu kita kasih ke orang lain walaupun keluhannya sama. Itu nggak boleh, Bu. Paham nggak itu, Bu, kita? Kadang-kadang kan kita suka sok jadi dokter ini sendiri, ya kan? Aku sembuh nih, cobain kamu minum ini. Loh, Bu, ibu ini ukuran orang kadang-kadang beda. Dokter itu kasih resep ibu karena tadi sudah ngelihat, ya Bu ya, ukuran kita nih udah dilihat sama dokter. Ya, jadi jangan main ngasih aja. Kalau nggak cocok, nggak sesuai, nanti kenapa-napa, ada apa-apa, kita yang salah. Begitu. Makanya dokter selalu bilang ini resep itu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Karena kita walaupun ini suami istri, Bu, periksa ke dokternya sama, betul nggak? Keluhannya sama. Kadang-kadang dosisnya berbeda. Kadang-kadang obatnya juga berbeda. Maka sama ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, ya Bu ya, ketika kita memberikan ceramah satu tempat dengan tempat yang lain, itu berbeda. Ya, bukan berbeda karena masalah tebal tipis amplopnya, bukan. Ya Bu ya, ada nggak ada, bukan. Tetapi karena siapa, Bu? Karena kebutuhannya. Karena ini yang dibutuhkan oleh apa? Jamaahnya. Ya, seorang ahli orang ahli ilmu atau ulama itu posisinya sama seperti dokter tadi, Bu. Jadi kalau dokter itu dia ngobatin apa, Bu? Ngobatin fisik, ya. Kalau ulama, ya Bu ya, ustadzah itu ngobatin ya rohani. Ya, ada yang kurang dalam jiwanya, ada yang kurang dalam ya dirinya, ya Bu ya, maka datangnya kepada ustaz. Nah kemudian saya dzakar rumah itu, masya Allah ya, memberi peringatan, ya, memberi peringatan, kamu loh Muhammad, ya, kata Allah Subhanahu wa taala itu, ya Bu ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Ya, mereka orang yang takut, mereka orang yang apa, Bu? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mengingat dan mereka akan menerima nasihat. Ya, sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Ya, alladzi yaslan naral kubra. Sebaliknya, orang yang mereka celaka atau kafir, dia akan menjauhi apa? Nasihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang yang dia beriman, hatinya itu bersih, ya, tidak ada kesombongan, tidak ada menolak hidayah. Dia mengejar, mencari dan menerima. Maka ya dia terima itu.
Karena sejatinya Bu, agama ini ketika disampaikan ya, itu tidak bertentangan dengan kebenaran dan tidak bertentangan dengan pikiran dan tidak bertentangan dengan logika. Dan agama ini penuh dengan hujjah. Hujjah itu apa Bu? Dalil. Ya Bu ya. Penuh dengan hujjah, dalil. Maka ketika orang Yahudi yang modelnya ya mau dia ahli kitab levelnya seperti apapun, ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak berdebat Rasulullah, ya, terus kemudian ngulik-ngulik Rasulullah, ya, pengen cari tahu kelemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu mereka justru yang kalah, mereka justru yang kemudian tidak berdaya. Karena ternyata walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca kitab-kitab mereka, tetapi Rasulullah dibisikin malaikat Jibril, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan adanya wahyu, ya Bu ya. Adanya kebenaran di sana. Ya, maka segala sesuatu peristiwa masa lalu ya yang ada dalam Taurat itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang-kadang plusnya ya itu bahkan mereka yang tidak tahu cerita, tidak tahu sesuatu, ya Bu ya, itu Masya Allah ya, jadi dikasih tahu oleh Nabi Muhammad detil begitu ya. Loh, Muhammad kok tahu begitu? Akhirnya loh, Muhammad kok paham begitu ya. Jadi akhirnya mereka yang Bu? Kalah. Tapi apakah ketika mereka kalah berdebat, kalah berargumen, ya Bu ya, kemudian mereka menerima Al-Quran, menerima nasihat Rasulullah untuk masuk Islam? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa begitu? Karena sudah ada kesombongan dalam dirinya. Dia sudah menolak dari awal, sudah menolak. Ya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka orang-orang seperti inilah yang tadi disampaikan, ya. Ini orang alladzi yaslan naral kubra. Mereka akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang besar, yang apinya besar, ya. Kemudian bagaimana sikap mereka atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka tersebut, ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Jadi kondisi mereka selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Terus gimana? Ya. Tidak mati dan tidak hidup. Mereka orang-orang kafir itu masuk ke neraka jahanam dan merasakan panasnya neraka jahanam. Ya. Ini wujud dari, kalau dikatakan neraka jahanam itu wujud dari kobaran api yang sangat besar. Kalau Ibu pernah lihat ya TV yang menyiarkan indahnya bumi Bu, itu di daerah Skotlandia atau daerah mana, Finlandia gitu, atau pokoknya daerah-daerah ujung sana. Itu ada gunung, terus kawah, ya kan? Itu terbuka, kawahnya terbuka lebar Bu, lebar banget ya. Dan itu isinya itu api mendidih terus sepanjang masa, terus ya, sampai hari ini tuh banyak yang menjadikan itu objek wisata, didatengin Bu, dan banyak turis-turis ya Bu ya yang melihat, dan juga banyak para ahli yang melakukan penelitian. Coba aja nanti googling, lihat di YouTube, ya kan? Itu ada, ya, kawah api, gitu. Misalnya Ibu googling, saya lupa namanya, agak susah gitu ya namanya. Ya, itu tuh kalau kita melihat itu Bu, itu tuh baru di dunia, yang api di dunia itu, ya baru 1/7 api neraka. Jadi kalau Allah ciptakan jumlah api itu 7 Bu,
Satu doang tuh yang di dunia itu, yang panasnya dunia ya, dari masa pertama kali Allah ciptakan sampai akhir nanti, yaitu baru satu. Yang selebihnya 6 lainnya itu mana? Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di nerakanya, barulah dikeluarkan semuanya. Itu kita lihat kawah merah dengan apa namanya, lava yang mendidih terus bergejolak begitu ya. Masya Allah, kalau kita orang muslim ya pasti langsung menyadari, oh Masya Allah, itu di bumi yang belum seberapa panasnya, kalau melempar apa set itu langsung gosong di situ. Bagaimana kalau misalnya manusia yang dilempar ke dalam neraka jahanam? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bahan baku neraka itu adalah batu dan manusia. Manusia yang bagaimana? Orang kafir. Ya. Kalau orang dilempar kemudian dia mati, orang mati itu ngerasain rasa sakit ya Bu di fisiknya? Tidak. Makanya Bu, kalau orang meninggal dikubur, misalnya nih ya, misalnya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ya raga kita ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini ilmu apa namanya? Ilmu alamnya yaitu adalah suatu kewajaran bahwa ketika dikubur manusia kemudian ya kembali ke tanah, dia menjadi tanah, itu tidak akan merasakan apa-apa. Tidak akan merasakan apa-apa. Ya, tidak akan merasakan sakit karena misalnya ya kan tubuhnya itu dimakan oleh binatang-binatang tanah, menyatu sama tanah, terurai sama tanah, itu badan tidak akan merasakan sakit. Tapi Ustazah, apakah benar namanya azab siksa kubur itu ada? Ada. Yang kita rasakan sakit itu adalah siksa kubur, naudzubillah min dzalik, bukan untuk kita. Tapi itu untuk orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beramal soleh di dunia, tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Maka belum lagi sampai ke akhirat, dia dikubur sudah ada yang namanya nyicip siksanya akhirat. Itu disiksa kubur. Kalau orang soleh, orang mukmin, ya kan? Ya model kita ini insyaallah. Amin ya robbal alamin gitu ya. Insyaallah. Ya, maka kita akan merasakan kenikmatan. Ya. Kenapa? Karena ahlut takwa, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mencicipi Bu, nikmatnya surga. Jadi kuburnya itu ya raudhatun min riyadil jannah. Jadi bagian dari taman surga. Jadi walaupun tubuhnya secara fisik hancur terurai dengan tanah, tetapi dia merasakan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ruhnya. Begitu. Ya. Nah, kalau dia mati, makanya Allah bilang la yamutu fiha. Ya Bu ya. Orang yang disiksa di dalam neraka itu dia tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena dia merasakan buruknya siksaan itu. Jadi rasa sakit itu dia terima. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Ya maka jangan sekali-kali Ibu, jangan sekali-kali kita punya cita-cita mampir dulu ke neraka. Jangan, nggak usah mampir. Ya Bu ya, langsung aja, jangan kemana-mana, langsung ke surga. Nggak usah. Emang ada orang? Loh ada Bu, ada. Saya pernah lihat. Ya, ada orang di di media sosial tuh pede banget. Ya. Kayaknya kalau di neraka itu ketemunya Madonna, ketemunya siapa lagi tuh? Macam-macam yang orang-orang begono dia ceritakan. Kayaknya asik ya di neraka, aku masuk neraka aja deh. Katanya begitu, ada orang begitu. Ya naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ini orang kagak ngerti bener
bener bagaimana. Ya apa bisa asik-asikan walaupun ada Madonna ya Allah. Yang ada mah apa Bu? Teler. Ya kan? Teler, nggak bisa dia ngimbangin apa? Siksa neraka. La yamutu. Kenapa kemudian dikatakan la yamutu fiha wa la yahya? Nggak hidup juga. Ya namanya hidup itu Bu. Kita nih kayak kita hidup di dunia, perhatikan ya. Kadang-kadang kita memang ada rasa sakit, ya. Tapi saya nanya, ya selama kita hidup nih, banyakan mana sehatnya sama sakitnya? Sehat. Banyak sehatnya. Banyak mana sedihnya sama senengnya? Nah, orang hidup tuh begitu. Lah kalau di neraka kagak ada cerita senengnya, kagak ada cerita apa Bu? Sehatnya nggak ada, ya kan? Jadi yang ada apa? Sengsara terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya semenit aja tuh nggak bisa nganggur dari sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu ya, saya selalu bilang sama ibu-ibu semuanya, yaitu juga menyemangati diri sendiri gitu kan ya. Bu, kayak koyo apapun amalan kita, ya kan? Seperti apapun diri kita ini, wis pede ae lah, insya Allah kita dapat rahmatnya Allah. Betul nggak? Pede dapat rahmatnya Allah, ya kan? Maka nggak apa-apa Bu, dari sekarang tuh kita latihan jadi penduduk dunia, penduduk surga, gitu. Kalau penduduk surga tuh bagaimana Bu? Wajahnya bahagia, ya kan Bu ya, berseri, nggak pernah ngeluh, kan gitu kan? Ya, jangan menampakkan di dunia tuh kayaknya kita nggak pernah seneng, nggak pernah bersyukur, itu namanya. Betul nggak Bu? Kayaknya susah banget. Sementara yang susah, yang ketekuk-tekuk mukanya, yang merengut, yang hitam wajahnya, itu apa Bu? Ahli neraka. Ya kan Bu ya? Makanya kita tuh pede. Ibu pede jadi ahli neraka atau ahli surga? Neraka. Tek kaya apapun, ya kan Bu ya, amal kita. Betul apa betul Bu? Kita itu loh, jangankan dilevelkan sama sahabat. Wes, bos kita nengdi gitu kan ya. Imane kita di mana, udah sahabat di mana, kayak gak level plus gitu loh. Bener gak Bu ya? Jangankan sama sahabat, sama para alim, para habaib gitu misalnya gitu ya. Para ulama aja itu, apalagi para syuhada, itu kita gak kelihatan. Ya kan Bu ya? Yes, ngumpet. Tapi kenapa kita sepede itu masuk surga? Ya karena kita pede dengan rahmatnya Allah. Kan begitu. Ya Muhammad Nabi ibadi anni ghafurur rahim. Itu kan ayat yang paling saya suka. Ya kan? Kabarkan kepada hambaku, aku ini ghafurun syakur, ghafurur rahim. Kan begitu ya? Jadi aku ini ya zat yang banyak memberikan ampunan dan yang memberikan kasih sayang. Masya Allah. Ya kan Bu ya, hadisnya ada begitu, ayatnya juga ada begitu. Kurang apa maneh gitu loh. Makanya kalau kita banyak bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku yakin masuk dalam golongan orang yang Engkau rahmati, walaupun dengan banyak kekurangan. Betul nggak Bu? Walaupun banyak kehilafan, ya sebisa-bisanya kita berupaya, berusaha nambel-nambelin, ya Bu ya, ngilang-ngilangin kekurangan-kekurangan, dosa-dosa kita. Ya, ini kan kita jadi bahagia tuh. Enak banget kalau ngaji sama Bu Isti. Benar apa benar Bu? Iya kan? Ya nggak susah gitu, kayaknya susah banget ya masuk masuk surga. Nih kalau kita ngaji ya kitabnya siapa namanya? Imam Ghazali, ya kan? Bab Al-Ikhlas. Waduh, nangis kita sampai rumah. Merasa kayak amal kita tuh nggak ada yang ikhlas. Betul Bu? Makanya kita jangan ngandelin amal kita Bu. Itu ilmu kita. Jangan ngandelin amal kita. Yang kita andelin terus apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sampai bohong kita loh ditimbang gak ada amal solehnya sekalipun, karena habis kita susah dalam hal menata hati. Naming mugo-mugo ya Bu ya.
Ya Bu ya. Semoga ya Allah datengin kita dengan rahmatnya, ngampuni kesalahan dan dosa kita, maka kita dibebaskan dari api neraka. Jaluane iku gak muluk-muluk Bu. Surga. Ya kan Bu ya. Jaluane gak muluk-muluk. Ya wis mau pengennya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu aja. Ya. Terus nanti ujung-ujungnya terakhirnya tuh yang muluk-muluk. Ya kan? Ya Allah, Rabbana adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'ar rasulika karim sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ya? Nah, itu ada muluk-muluk tuh. Pengen apa? Deket sama Rasulullah. Surganya pengen ketemu sama Rasulullah. Ya, bisa melihat wajahnya Rasulullah, bisa juga melihat wajah Allah. Nah, itu ya. Itu rada muluk-muluk itu ya, tapi ya kalau kita punya keinginan kan kita semangat, betul nggak Bu? Semangat beramal soleh, nggak pengennya tinggi, pengennya gede ya harus berupayanya besar ya. Maka itulah tadi ya Bu ya, sifatnya apa? Neraka bagi orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Nah, selain dari orang kafir, ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walau tajidalahum nasira. Siapa itu? Yaitu orang-orang munafik. Orang munafik itu tempatnya paling bawah, tingkatan yang paling bawah dari tingkatan-tingkatan neraka. Ya Allah. Ya Allah Bu, gak ono enak-enak belas itu Bu. Ya, gak ada enaknya sama sekali. Nah, neraka yang paling atas ya, itu rada-rada ringan. Kata Rasulullah, ya, siksaan neraka yang paling ringan itu kayak kalau kita naruh kerikil ditaruh di bakyak, ya kan, di bakyak seseorang itu mendidihlah kepalanya nih, sininya mendidih otaknya, kepalanya nih yang di sini ini mendidih. Padahal kerikil kecil ya dari neraka yang paling ringan tadi itu apa Bu? Ya ditaruh di telapak kaki yang mendidih sininya. Itu kan berarti ya Bu ya, itu paling ringan tuh begitu. Terus yang paling berat bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Wes lah, usah kebanyakan dibahas biar kita nggak ada takut, biar kita nggak terlalu. Tapi nanti kalau kita nggak takut nanti nggak waspada Ustazah. Ya perlu kita bahas, ya Bu ya. Tapi kita jangan sampai putus asa, ya. Kemudian orang kafir tadi ya disebutkan secara khusus karena memang orang fasik ya tidak menjauhi peringatan kecuali keseluruhan ya. Oleh karena itu Al-Quran tidak menyebutkan orang celaka dari kalangan orang-orang fasik. Nih bedanya orang kafir sama orang fasik ya teman-teman semuanya ya. Kalau orang kafir itu dia jelas-jelas secara frontal gitu loh Bu, bilang dia tidak mengakui dan tidak beriman. Tapi kalau orang yang ya fasik, orang munafik, tempo-tempo dia ya mengaku bahwa dirinya beriman ya. Maka ya sejatinya ketika kita tidak menerima keimanan itu dengan sepenuhnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita pilih-pilih, hanya yang cocok, hanya yang sesuai, hanya yang enak ya kan. Hati-hati ya, jangan sampai masuk kategori orang fasik atau juga orang munafik. Ini berimannya sebenarnya sungguhan atau mau main-main, betul kan Bu? Ya, ini orang-orang yang kayak gitu tuh ya. Kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begitu, nanti dia begini, nanti dia begitu, gitu kan? Pagi-pagi dia beriman, nanti sore hari dia udah ketahuan, ya tidak beriman, ya. Iman itu kayak apa Bu? Ya dibolak-balik kayak mainan sama dia, ya. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah ya, keimanan seseorang itu banyak ya, tidaklah lebih tipis dari selembar kertas atau selembar tisu ya kan.
Banyak anak-anak muda yang tergiur dengan wajah rupawan, kemudian ya dia meninggalkan keimanannya. Ya. Nah, ini mengkhawatirkan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya Bu ya, fenomena zaman sekarang di mana ya kan kehidupan hedon itu kekayaan atau harta yang apa Bu, yang dituju, dipamerkan, ya kan? Pokoknya orang tuh seneng hidup kalau duitnya banyak gitu. Kita juga kadang-kadang itu masuk tuh dalam pikiran kita, terpengaruh juga kita. Betul apa betul tuh? Ya, apalagi perempuan tuh seneng banget sama harta perempuan itu, ya kan? Ya, kalau udah harta yang menjadi tujuan gitu ya, terus kemudian dia menghalalkan segala macam cara, maka bisa jadi dia meninggalkan keimanannya demi harta. Coba anak-anak gadis itu kalau ditanya gitu, ya kan, mau suami yang kayak gimana? Jawabannya yang kaya raya. Semuanya kaya raya, kaya raya, kaya raya. Bahkan kadang-kadang sekarang gak penting tampang, yang penting uangnya banyak, ya kan? Kalau udah begitu, jangankan gitu ya masalah tampang dia bilang gak penting. Bagaimana dengan keimanan, ya kan? Ya kalau ibu ada orang mau jadi mantu gitu, kerjaannya apa? Saya ustadz Bu, guru ngaji gitu kan ya. Ini kira-kira ibu kalau ada yang mantu anak gadis ibu, ya kan? Yang datang bilang ditanya kerjaan kamu, ibu nanya, ya kamu kerjaannya apa? Berani apa kelamar anak gadisku? Saya ustadz Bu, guru ngaji. Ibu terima nggak? Terima. Yakin? Alhamdulillah begitu. Jangan salah ibu, guru ngaji sekarang tuh keren, betul kan? Ustadz itu suatu apa namanya? Ya, walaupun nggak boleh dibilang pekerjaan, tapi kenyataannya sekarang orang banyak berlomba-lomba pengen jadi ustadz gitu ya, nggak perlu sekolah sampai lama-lama gitu ya, pakai jalur terkenal aja, terus kemudian jadi ustadz cepat terkenal, cepat dapat duit ya. Sekarang bergengsi kan ustadz ya, gengsinya tinggi sekarang ustadz ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ya, jangan begitu ya, cari benar-benar yang keimanannya itu betul, bukan karena apa-apa. Karena apa Bu? Karena Allah ya, karena Allah. Nggak apa-apa orang kaya ya, punya kedudukan bagus tapi imannya juga bagus. Wah itu ideal banget Ustazah, saya juga mau punya mantu kayak gitu. Emang ibu doang yang pengen begitu? Saya juga pengen. Ya Allah ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla ya bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya. Ya kan? Yang dimaksud dengan mensucikan diri dan beriman ya mengingat Tuhannya itu ya, maksudnya apa? Dalam keadaan dia sholat. Orang yang memperhatikan sholatnya. Maka itu bisa jadi ukuran Bu. Kalau ibu cari mantu laki-laki, tanyanya gini, kamu sholatnya di mana? Gitu. Kamu sholatnya di mana? Kalau dia sholat di masjid 5 kali 5 waktu dia sholat di masjid, udah Bu, ya kan? Baik itu orang, insya Allah ya, dia setia. Susah loh Bu nyari laki-laki yang sehari 5 kali dia mau sholat berjamaah di masjid. Betul tak? Apa betul? Ya. Ah ini masya Allah luar biasa. Jadi insya Allah kalau keimanannya dijaga, sholatnya dijaga, dia senantiasa berzikir sama Allah, maksudnya berzikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia orang yang memperhatikan sholatnya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, itulah orang yang beruntung. Maka ibu kalau nanya sama siapapun ya, ustadzah, ustadz gitu ya,
kok hidup saya berantakan, ya kan? Apa resep pertama kali yang harus dikasihkan? Perhatikan sholatnya, perbaiki sholatnya. Ibu sholatnya bagaimana? Gitu. Iya sih Ustadz, saya mah sholatnya masih bolong-bolong. Nah, udah ketahuan, nggak usah kemana-mana, ya Bu ya. Sholatnya Bu perbaiki, coba sekarang jangan bolong-bolong, ya kan? Nggak bolong-bolong Ustadz, tetap saya kerjain, tapi kadang-kadang apa? Ya, kadang-kadang rebas waktu, kadang-kadang sholat subuhnya di waktu duha, kadang-kadang sholat duhurnya mepet asar, kadang-kadang sholat isaknya bablas, ya kan? Ketemu subuh gitu. Ya sudah Bu, nggak ada cara lain. Kita mau memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, itu kuncinya pertama itu adalah sholat. Semua kebaikan-kebaikan itu akan Allah anugerahkan kepada orang yang menjaga sholatnya. Maka perhatikan, coba kalau ibu nggak percaya, dari mulai besok, ya kan, ibu perbaiki sholat ibu, benar-benar perbaiki. Jadikan kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kalau ibu udah lulus sampai 40 hari nggak ada jeda. Dan para ulama, ya kan, itu sepakat mentafsir hadisnya Rasulullah SAW. Rajab itu menanam, Sya'ban itu memupuk, Ramadan itu memanen. Apa tafsir dari hadis itu? Nanam apa Bu kalau di Rajab? Nanam pembiasaan diri melakukan amal-amal baik. Yang biasanya sholatnya masih wegahan, ya Bu ya, itu dipaksa dirinya untuk sholat di awal waktu. Yang biasanya malas ngaji, dipaksa dirinya supaya bisa ngaji setiap hari. Yang jarang sedekahnya itu diupayakan untuk terbiasa bersedekah. Itu ditanam. Orang nanam itu susah apa gampang Bu? Susah, perlu dengan perjuangan, susah payah. Maka Rajab, selama 1 bulan Rajab itu kita ya Bu ya, diperintahkan untuk coba mulai kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kita pengen sholat tarawih kita nggak bolong-bolong, kita pengen sholat tarawih kita ya full, nggak ngontak ngantuk. Itu latihannya udah mulai dari Rajab ini. Ya, mulai, ya kan Bu, bangun mulai, begitu, latihan terus. Ya, nah maka para ulama sepakat membangun habit kebiasaan itu ukurannya 40 hari. 40 hari Bu. Jadi nanti jangan habis Rajab langsung mandek, jangan. Kata Rasulullah, Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan. Karena Sya'ban itu ada di tengah antara Rajab dan Ramadan. Betul apa betul tuh? Ya, maka jangan berhenti, terus biasakan. Yang tadi udah berusaha ditanam sedemikian rupa, diupayakan, siramin, pupuk. Ya, nanti kalau sudah 2 bulan itu Rajab, Sya'ban, kita sudah Masya Allah luar biasa berjuang untuk bisa istiqomah, berjuang untuk membiasakan diri. Bahasa kerennya tuh Bu, menumbuhkan habit. Apa Bu? Menumbuhkan habit kebiasaan. Maka nanti pas Ramadan kita sudah ringan. Ya, tubuh kita sudah terbiasa. Ya kan Bu? Alam bawah sadar kita udah ngerekam, ya, gerak tubuh tuh udah spontan. Maka itu hasilnya, maksudnya itu panennya. Maka Ramadan yang gong, ya Bu ya, harus kita jaga itu waktunya. Insya Allah kita tidak ada ngerasa berat lagi untuk membiasakan diri. Paham Bu? Ya. Jadi kenapa kalau Ramadan itu pada ya semangatnya cuma di awal-awal aja?
Karena nggak biasa, nggak dimulai, nggak dilatih. Maka setelah 10 hari di awal, seminggu di awal udah kecapean. Betul? Ya. Orang nggak biasa ngaji, tiba-tiba pas Ramadan mau ngebut ngaji. Ya udah, cuman bertahan seminggu doang. Habis itu seperti kebiasaan sebelumnya. Begitu maksudnya. Tapi kalau kita mulai dari Rajab, Sya'ban, insyaallah ya itu ini Bu, tubuh kita itu sudah apa? Sudah ringan. Ya karena sudah kebentuk, udah ke apa namanya? Dalam bawah sadar itu loh Bu. Terbiasa ya. Jadi enggak kita niatin itu gerakannya tuh udah begitu. Begitu loh maksudnya. Ya. Kemudian tadi disampaikan ya, orang yang senantiasa apa Bu? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat maksudnya apa? Salat ya. Maka salat itu menghasilkan. Apa hasil salatnya? Orang yang menjaga salatnya, pertama kali yang diperbaiki itu adalah dirinya. Dirinya, Bu. Apa hubungannya salat sama narik rezeki? Ya, Bu ya. Kita itu loh, Bu, semakin kita menjadi pribadi yang baik, punya kompetensi atau kualitas atau diri kita semakin bagus, ya Bu ya, performanya semakin baik, makin lama makin baik, makin lama ibu itu dulu begono sekarang kok begini ya, sekarang Masya Allah jadinya baik banget gitu. Secara otomatis orang itu semakin nyaman dengan kita, betul gak? Kalau orang nyaman dengan kita, maka ya Bu ya, itu yang menjadi sarana rizki itu datang kepada kita. Maka ya, kalau bahasanya para motivator sana tuh Bu, di luar sana, mereka bilangnya gitu ya, naikkan kapasitas kualitas diri kita, insya Allah itu menjadi magnet rezeki akan datang kepada kita. Nah, kita punya kuncinya. Bagaimana caranya menaikkan kualitas dan performa diri kita? Satu, sholatnya dijaga. Percayalah sama saya, Bu. Ya, percaya nggak, Bu? Ya. Nah, harus percaya, kalau enggak ya saya ngambek. Ya. Karena Allah sudah menjamin orang yang sukses, orang yang beruntung itu adalah orang yang memelihara sholatnya. Kenapa begitu? Karena sholat lama-lama akan memperbaiki dirinya, berasar di dirinya. Ya, memperbaiki sholat itu maksudnya bagaimana? Satu, dari waktunya diperhatikan, dia nggak mau sholatnya telat-telatan, ya Bu ya. Kedua, dia pengen sholatnya berkualitas. Kalau kemarin nggak berkualitas, sekarang sholatnya mulai diagendakan supaya berkualitas. Sholat yang berkualitas tuh yang bagaimana? Khusyuk, ya kan? Terus apa lagi? Tumanina, gitu kan? Terus kemudian yang ketiga, bukan hanya sekedar mengejar khusyuk tumanina sah, tapi dia ingin mendapatkan kelezatannya. Dia paham apa yang diucapkannya. Allahu Akbar. Bukan hanya sekedar artinya Allah Maha Besar, tapi kita mengakui diri kita kecil, kita membutuhkan Dia yang Maha Besar, kita berserah diri kepada Dia yang Maha Besar. Maka saya heran kalau ada orang sholat dia bilang Allahu Akbar, tiba-tiba bilang, oh kunciku ada di sana. Nah, kan? Apa yang dipikirkan dalam pikirannya? Ya kan? Kosong berarti. Dia tidak menghayati apa yang diucapkan. Maka setiap lafal-lafal dari apa yang disampaikan dalam sholatnya itu nembus di dirinya. Orang yang seperti itu kira-kira Bu, jiwanya bagus tidak? Ya kan? Kemudian perbaiki dirinya. Ya masa iya orang sholatnya kayak gitu dia mau nipu orang? Masa iya dia orang yang sholatnya begitu ya, dia nggak bayar hutangnya? Ya kan? Masa orang yang sholatnya begitu dia mau menzalimi saudaranya? Ya kan? Nggak mungkin.
Ya masa orang yang sholatnya begitu dia khianat? Ya kan? Nggak mungkin. Maka semakin hari dia semakin baik, akhlaknya baik, ya kan, dirinya baik, amanah, ya, dan sebagainya. Maka insya Allah ya orang pun semakin banyak yang percaya kepada dia. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda begini, man syahida an la ilaha illallah wa khala al amdad wa syahida anni Rasulullah. Orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak menyekutukannya, dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya, maka mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Wa idza tuliyat ayatihi zadathum imana. Kalau dibacain ayat-ayatnya, nambah keimanannya. Ibu dengar saya dari tadi ngejelasin surat ini, makin bertambah gak keimanannya? Masya Allah. Jadi semangatnya, oh bener ya, oh ternyata selama ini begini, oh kalau gitu aku pengen nambah baik lagi, pengen baik lagi, pengen sholatnya dibenerin lagi. Betul apa betul Bu? Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan itu termasuk bagian dari orang yang ya sukses insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan wadzakir isma rabbih fasalla. Ya, hiya as-shalawatul khams yang tadi sudah disampaikan. Yang dimaksud dengan ya kan salat, yang dimaksud di sini apa? Salat yaitu salat 5 waktu. Menjaganya, muhafadzatu 'alaiha wal ihtimamu biha. Dijaga tuh sholat waktu, dipentingkan, jangan disepelekan. Ya kan, ada aja ya Bu ya orang-orang yang menyepelekan sholat. Jangan-jangan kita itu orangnya. Ya, entar aja dulu entar, gitu. Iya Bu, itu kemarin Ustazah. Insya Allah nanti tidak. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita, menolong kita. Sementara ayat 16-17, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bu, kita tuh suka begitu ya, mentingin dunia, kejar dunia sampai lupa ngaji. Rata-rata orang ngaji itu kalau udah pensiun baru ngaji, ya kan? Kalau masih muda-mudanya gitu ya, Masya Allah ya, saatnya ngumpulin dunia katanya. Padahal kalau ngejar dunia itu lalai dia sama akhiratnya. Ya, tapi kalau orang ngejar akhirat, insya Allah dunia ngikut. Ya, bukan berarti ini orang Islam nih diajarin miskin. Kalau kita ceramah kayak gitu, ya orang mendakwa kita, ya kan? Orang mendakwa kita ngajarin miskin, ya. Kenapa? Karena kita disuruh sholat yang lama, ngaji yang lama, ngaji yang banyak gitu, ibadah aja. Ya enggak begitu Bu, enggak begitu. Ya, enggak ada agama yang memotivasi umatnya supaya ya kan dunia itu ada di genggamannya, ya kan, melebihi Islam. Enggak ada. Kenapa? Karena hanya Islam. Semua kewajiban, hampir rata-rata kewajiban ibadahnya itu membutuhkan harta yang banyak. Betul apa betul? Ya. Contoh apa Bu? Zakat, haji, itu kalau nggak kaya nggak bisa. Betul kan? Itu sunnah atau wajib? Wajib. Ya bukan sunnah, tapi wajib. Artinya apa? Islam itu mendorong umatnya untuk menguasai dunia. Gitu. Tapi ketika umat Islam itu menguasai dunia, tujuannya akhirat. Maka dunia bagi orang Islam itu cuman sekedar keset. Ngerti Bu keset? Ya kan? Cuman sekedar sarana. Ya, cuman sekedar sesuatu yang menghantarkan dia kepada tujuannya. Buat alat doang, bukan tujuan. Ya. Alatnya harus canggih supaya sampai pada tujuannya cepat. Kan betul Bu? Ya. Kalau alatnya nggak canggih nih Bu, kira-kira nih yang deket-deket sama kita aja lah contohnya gitu ya. Ada orang sama-sama tujuannya pengen nyuci,
baju supaya bajunya bersih, kering. Yang satu pakai mesin cuci, yang satu pakai tangan. Kira-kira enakan yang pakai mesin cuci apa pakai tangan? Jelas. Terus yang kalau beli mesin cuci, yang bisa beli mesin cuci itu orang miskin apa orang kaya? Yang punya duit. Ya paling tidak dia punya ongkos buat beli mesin cuci, betul tak? Hasilnya sama, bahkan hasilnya ini dia bisa jauh lebih duluan kering, betul gak? Nah yang dikucek-kucek wes capek, wes keleletan, ya hasilnya tetap cuciannya bersih, kering juga, betul nggak? Sama-sama kan Bu? Judulnya sama kan? Tujuannya sama kan? Ya, tapi tetap aja yang punya mesin cuci dia udah ngopi, ya kan? Udah makan pisang goreng, ya kan? Bedanya kalau dia yang nguceknya pakai tangan, makan pisang goreng aja tuh nggak ada kejunya, ya kan? Kalau yang pakai mesin cuci, pisang gorengnya pakai keju, kadang-kadang jauhan lagi gitu kan? Ya kan? Enak gak Bu begitu? Enak Bu, ya. Makanya itu contoh kita terhadap dunia. Cuman alat, ya Bu ya, bukan tujuan. Alat buat apa? Ibadah. Maka ibu jangan kebalik. Ini zaman sekarang kita suka kebalik, makanya ibu nggak kaya-kaya, kita nggak kaya-kaya, ya. Sholat tujuannya buat apa? Biar kaya raya. Maka rajin banget sholat duha. Ya Allah, ibu sholat duha tujuannya cuma buat kaya raya. Pantes nggak kaya-kaya. Bener Bu, nggak kaya-kaya kita, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Ya, baca Al-Waqi'ah, kata Ustazah kalau baca Al-Waqi'ah itu surat kaya raya. Oh, pantes kagak kaya-kaya. Salah dia. Ya, menjadikan ibadah tujuannya untuk dunia. Nah, itu yang sering kan dilakukannya begitu. Kita salah. Harusnya apa? Jadikan dunia sarana untuk mencapai akhirat. Jadi ibu kalau punya uang banyak, ya, ibu bangun itu masjid, ibu bangun musola, ibu bangun tempat ibadah ibu supaya nyaman. Ibu kalau punya uang banyak, beli mukena yang mahal. Nah sekarang kan kebalik, ya kan? Baju pesta ibu mahal, tapi mukenanya 50.000. Kena kipas, ya kan? Terbang, ya kan? Dipakai sujud kagak ikutan balik. Orangnya sudah bangun, dia masih di Belinya di TikTok. Ya kan, ini namanya Bu, mohon maaf ini kurang ajar. Betul apa betul? Padahal baju pestanya harganya 1 juta. Ya Allah, belum pernah ya. Udah diturunin dikit 500.000. Ya, bajunya harga 500.000, mukenanya harga 50.000. Iya kan? Nih banyak kan perempuan begitu. Bahannya parasit. Ya Allah, itu tuh banyak tuh perempuan yang banyak jilbab, bajunya banyak banget di lemari. Mukena cuman 1, itu pun mukena dikasih suami, katanya mahar. Ya Allah, jadi sejak menikah sampai sekarang kagak beli mukena. Ya Allah, udah ada item-itemnya di sini. Padahal rajin, Shopee dateng, apa Shopee-nya paketnya? Jilbab, gamis, ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Jangan Bu, ya kan? Ibu kalau pakai mukena tuh harus yang bagus, begitu. Kenapa Bu? Karena kita mau ketemu sama Allah. Ya, masa kita ketemu sama orang kita pakai baju bagus, ketemu sama Allah nggak bagus? Kita mampu nggak beli yang bagus? Mampu beli Bu, begitu. Ya, apa yang membuat kita nyaman untuk beribadah kita mampu ongkosin Bu, begitu. Itu untuk apa? Kita nunjukin bahwa kita tuh cari dunia, ya Bu ya. Itu tujuannya untuk alat ibadah, untuk kepada Allah. Ibu mampu berinfak banyak sampai jutaan, infak yang banyak Bu. Jangan ibu mampu infak 1 juta tapi ibu infak cuman 100.000. Jangan. Itu maksudnya. Ya kan? Sayang Ustazah 1 juta, 100.000 udah banyak. Yang penting kan saya ikhlas. Kan suka begitu.
Ya, itu tuh ada kalimatnya. Biar sedikit yang penting ikhlas. Wah, motonya begitu. Ya kan? Biar sedikit yang penting ikhlas. Loh, ibu mampu banyak, kenapa nggak banyak ikhlas? Kan begitu. Ah, ini dunia ya Bu ya. Itu harus digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Man ahabba dunyahu al-darra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu al-darra bi dunyahu. Fasiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa mencintai dunia, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhirat, maka dia akan membahayakan dunianya. Maka utamakanlah sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang sirna. Kalau dalam kondisi seperti itu kita milih satu dan yang lainnya, tetap pilih akhirat. Kalau kita bisa pegang dua-duanya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kemudian yang ayat paling terakhir, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Artinya apa? Suhufi lafis suhufil ula wa suhufi Ibrahim wa Musa. Enggak pakai wa ya Bu ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya apa? Kalimat atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat-ayat yang tadi disampaikan pada akhir ayat di surat Al-A'la ini, itu juga ada di kitabnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ya. Jadi diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Hamid ya, Ibnu Mardawih, beliau Ibnu Asakir ya, dan Abu Dzar, bahwasannya dia bertanya kepada Rasulullah, berapa kitab yang diturunkan oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ya Rasulullah bersabda, 104 kitab. Di antaranya 10 suhuf kepada Adam, 50 suhuf kepada Syed, 30 suhuf kepada Idris, 10 suhuf kepada Ibrahim, 10 suhuf kepada Musa sebelum Taurat. Dan Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yaitu suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Ya. Dan kemudian di sini ya banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip apa-apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Ibrahim dan juga di kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Adzan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wallahu alam bisawab. Alhaqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.